Saudara-saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis pada Yeremia pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kita pasti pernah melihat atau merasakan seseorang yang dimana mulutnya itu penuh dengan kemanisan, tetapi perbuatannya penuh dengan kepahitan. Kata-katanya seolah manis, tetapi perbuatannya seolah-olah penuh dengan banyak perbuatan-perbuatan kejahatan, bahkan menyakitkan orang-orang yang di sekelilingnya. Tentu orang yang demikian dalam kehidupan sehari-hari kita pasti banyak bertemu, di mana dia memoles kehidupannya tampak luar seolah sangat indah, dan ternyata di dalam penuh dengan ketidakadilan dan kejahatan. Demikianlah orang-orang Yehuda, bangsa Israel pada konteks firman Tuhan kita di pagi hari ini. Hidup mereka tidak selaras dengan ibadah mereka. Mereka mengira dengan tetap menjaga kehidupan ibadahnya, mereka merawat rumah ibadahnya, Tuhan sudah senang kepada mereka. Bahkan mereka mengira Tuhan akan tetap setia menjaga mereka dari setiap musuh-musuhnya yang akan datang menyerang mereka. Ternyata itu salah. Mengapa saudara-saudara terkasih? Karena kehidupan rohani mereka tidak sejalan, bahkan tidak selaras dengan kehidupan mereka sehari-harinya. Dikala mereka tetap mengikuti seremoni ibadah mereka, tetapi di luar itu mereka senang dengan kehidupan yang dipenuhi dengan ketidakadilan. Senang menindas orang-orang asing, senang menindas janda, yatim, mereka orang-orang yang termarginalkan. Oleh karena itulah Yeremia pada teks ini adalah seruan pertobatan, perbaikan tingkah laku dan perbuatan yang disampaikan pada teks ini kepada orang-orang Yehuda, bahkan bangsa Israel, agar mereka memperbaiki tingkah dan lakunya. Karena Tuhan jauh melihat ke dalam hati kita, ke dalam setiap perbuatan-perbuatan kita yang mungkin kita sembunyikan dari Tuhan. Tuhan tidak sekedar melihat kehidupan ibadah kita yang tampak dari luar itu, tetapi kehidupan kita dipenuhi dengan dusta, sandiwara dan kebohongan, di mana tidak selaras dengan kehidupan yang diinginkan Tuhan. Maka melalui firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umat kesukaan Tuhan, kita juga diajak untuk metanoia, untuk bertobat, memperbaiki kehidupan kita secara berulang-ulang. Pertobatan itu tidak cukup sekali. Pertobatan itu harus senantiasa kita perbaharui dalam kehidupan kita. Melihat ulang, mengevaluasi ulang kehidupan kita yang sudah kita lalui. Mungkin satu hari ini, satu minggu ini, atau satu bulan yang telah kita jalani. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau ada yang mungkin yang masih jauh dari kehendaknya? Agar apa? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, agar Tuhan mau diam bersama-sama dengan kamu di tempat ini. Agar Tuhan senantiasa hadir menuntun kehidupan kita, memberkati kita dan melindungi kita dari setiap gerak langkah kehidupan kita setiap harinya. Tanpa penyertaan Tuhan,
Ibu bapak saudara-saudara terkasih, tentu hidup kita akan sulit untuk mendapatkan rasa damai, rasa aman, rasa tentram, apalagi jika kita mencintai kehidupan yang jauh dari kehendak-Nya. Maka sekali lagi melalui firman ini kita diingatkan melalui Yeremia untuk mengevaluasi kehidupan kita, memperbaiki hal-hal yang mungkin masih jauh dari kehendak-Nya. Tetapi biarlah melalui kasih Allah yang telah diberikan kepada kita melalui anak-Nya Yesus Kristus, senantiasa kita hidupi, kita teladani dan menjadi kehidupan kita, agar kita menjadi umat, anak-anak yang berkenan kepadanya. Manis di mulut, manis jugalah dalam perbuatan. Rajin ibadah, rajin jugalah berbuat kebaikan. Cinta kepada Tuhan, cintai jugalah kebaikan Tuhan itu. Dengan demikian kita akan berkenan kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami, menguatkan kami, menopang kehidupan kami dalam satu hari ini. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami untuk mengevaluasi kehidupan kami. Apakah kami sudah sejalan dengan kehendak Tuhan, atau hidup kami masih jauh dari kehendak Tuhan? Dan biarlah setiap ibadah-ibadah yang kami panjatkan kepada Tuhan selaras dalam kehidupan kami sehari-hari, agar Engkau berkenan hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kehidupan kami dalam satu hari ini, setiap aktivitas pekerjaan kami, biarlah kami serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan yang menuntun kehidupan kami melewati satu hari ini, agar kehidupan kami penuh dengan kedamaian, rasa aman, tentram, dan sejahtera. Ampuni akan dosa-dosa kami, biarlah kami layak disebut dengan anak-anak Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.